Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Fauzan Zikrillah. Saya dari Teknik Metalurgi. Saya di sini akan membahas materi mengenai kinetika kimia. Sebelum itu, ini adalah daftar isi yang akan saya bahas eh, mengenai materi kinetika kimia. Yang pertama itu pengertian laju reaksi. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang ketiga, sifat reaktan. Yang keempat, laju reaksi berdasarkan konsentrasi. Yang kelima, menentukan persamaan laju reaksi. Kinetika kimia. Apa itu kinetika kimia? Kinetika kimia merupakan salah satu bidang dalam kimia yang mempelajari tentang kecepatan dan laju terjadi reaksi kimia. Kata kinetik bermaksud yaitu perubahan. Salah satu hal penting yang perlu dipelajari dalam kinetika kimia ini adalah laju reaksinya. Laju reaksi ialah perubahan konsentrasi reaktan atau produk terhadap waktu molar per sekon. Laju reaksi dibagi menjadi dua, yaitu laju sesaat dan laju rata-rata. Yang pertama ini, laju sesaat. Laju sesaat adalah laju yang pada waktu saat tertentu. Laju reaksi berubah dari waktu ke waktu. Pada umumnya, laju reaksi sesaat ini semakin kecil seiring dengan bertambahnya waktu reaksi. Yang kedua, laju rata-rata. Laju rata-rata ini adalah laju untuk selang waktu tertentu. Jadi, laju rata-rata bisa kita definisikan sebagai perubahan jumlah reaktan atau produk, yaitu konsentrasi, massa, dan volume yang terjadi pada selang waktu tertentu. Sedangkan laju sesaat adalah perubahan jumlah reaktan atau produk, yaitu konsentrasi, massa, dan volume yang terjadi pada suatu waktu tertentu. Definisi laju reaksi. Menurut saya definisi laju reaksi itu adalah laju reaksi atau kecepatan reaksi menyatakan banyaknya reaksi kimia yang berlangsung per satuan waktu. Laju reaksi menyatakan molaritas zat terlarut dalam reaksi yang dihasilkan tiap detik reaksinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu yang pertama, laju dari laju reaksi ini yang pertama itu konsentrasi. Konsentrasi semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin banyak molekul reaktan yang tersedia. Dengan demikian kemungkinan bertumbukan akan semakin banyak juga sehingga kecepatan reaksi meningkat. Jadi, semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin cepat juga laju reaksinya. Yang kedua, katalis. Katalis ini berperan dalam reaksi tetapi bukan sebagai pereaksi ataupun produk. Katalis ini memungkinkan reaksi berlangsung lebih cepat atau memungkinkan reaksi pada suhu lebih rendah akibat perubahan yang dipicu terhadap reaksi. Yang ketiga, molaritas. Molaritas ini banyaknya mol. Zat terlarut tiap satuan volume zat perlarut. Hubungannya dengan laju reaksi adalah bahwa semakin besar molaritas suatu zat, maka semakin cepat juga reaksi berlangsung. Yang keempat ini temperatur atau suhu. Apabila suhu pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka menyebabkan partikel semakin aktif bergerak. Dan itu akan menyebabkan tumbukan yang semakin sering, menyebabkan laju reaksi semakin besar. Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka partikel semakin tak aktif, sehingga laju reaksi semakin kecil. Yang kelima ini luas permukaan. Luas permukaan ini memiliki peranan yang sangat penting, sehingga menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Apa sih sifat reaktan itu? Sifat reaktan merupakan laju reaksi didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Satuan laju reaksi adalah molar per detik. Sebagaimana yang kita ketahui, reaksi kimia berlangsung dari arah reaktan menuju produk. Ini berarti
selama reaksi kimia berlangsung, reaktan digunakan atau dikonsumsi bersamaan dengan pembentukan sejumlah produk. Nah, dengan demikian laju reaksi dapat dikaji dari sisi pengurangan konsentrasi reaktan maupun peningkatan konsentrasi produk. Adapun beberapa hukum laju reaksi, yaitu hukum laju reaksi menyatakan bagaimana konsentrasi dari suatu reaktan akan mempengaruhi laju reaksi secara keseluruhan. Yang kedua, seberapa besar pengaruh konsentrasi dari salah satu reaktan terhadap laju reaksi dinyatakan dalam orde reaksinya. Yang ketiga, hukum laju reaksi merupakan fungsi dari reaktan dan temperatur. Yang keempat, secara umum untuk reaksi AA plus BB plus CC plus DD, hukum laju reaksinya adalah persamaan laju reaksi K tanda kurung A, M tanda kurung B, dan seterusnya. Reaksi untuk reaksi AA plus BB plus XX plus YY itu laju reaksi sebagai fungsi perubahan konsentrasi reaktan atau produk dinyatakan sebagai laju tanda kurung A per T sama dengan X per T dengan persamaan laju reaksi K A M B N C P. Ada dua cara menentukan persamaan laju reaksi, yaitu dari hukum laju reaksi, yaitu pertama, dalam suatu persamaan laju reaksi, harga konstanta laju reaksi dinotasikan dengan K, merupakan suatu konstanta yang nilainya tetap, selama temperatur reaksi dipertahankan tetap. Yang kedua ini, nilai Mn sebagai order reaksi merupakan harga yang harus ditentukan melalui eksperimen. Tidak bisa hanya ditentukan dari persamaan kimia seimbang stoikiometrinya. Adapun dua cara menentukan persamaan laju reaksi, yaitu yang pertama ini A plus B menjadi produk reaksi. Yang kedua, V sama dengan VA kali VB. Persamaan laju reaksi ini, yang pertama ini ada definisi metode penentuan persamaan laju reaksi dengan laju awal, yaitu dengan melibatkan pengukuran laju reaksi pada awal reaksi untuk beberapa konsentrasi awal zat-zat reaksi. A tambah B menjadi produk reaksi. Jika reaksi A dibuat berlebih, maka konsentrasi A selama percobaan dapat dianggap konstan. Dari sini kita dapat menentukan laju reaksi dari B, yaitu VB, dengan cara yang sama. Jika konsentrasinya B dibuat berlebih, maka kita dapat menentukan laju reaksi dari A.